Mungkin kita juga bertanya-tanya ya, kenapa kalau saya sebagai ahli waris justru nggak dapat warisan? Alasannya apa? Ya, sebelum kita akan bahas, saya akan buka ya bahwasannya kita harus sepakat bahwa tidak ada pihak yang memiliki kewenangan di dalam membagikan harta warisan. Ya, ketika seorang meninggal dunia, ya seorang pewaris kepada ahli warisnya, kecuali kewenangan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian daripada salah satu syariat yang Allah tetapkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nggak bisa bagi-bagi warisan seenak udel kita sendiri, semau-mau kita sendiri, ya. Dan bagi warisan itu bukan kejahatan, tapi punya nilai kebaikan di sisi Allah. Ada surga yang Allah janjikan kepada mereka yang mau mengamalkan membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi kewajiban kita ilmu, ya, kewenangan Allah Subhanahu wa taala kita pelajari. Baqta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada semua pihak ini ada haknya masing-masing. Ya, ini bukti semenjak Allah turunkan ayat tentang waris, maka kewenangan membagikan harta warisan hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kita berhadapan di masyarakat, seringkali kita berbenturan dengan hukum-hukum positif. Adanya KUH Perdata tentang bab pewarisan. Ya, adanya juga digadang-gadang KHI yang banyak dipakai oleh pengadilan agama, ya, yang merujuk kepada instruksi Presiden tahun 1991 sebenarnya. Ya, cuma kadung hakim-hakim pengadilan agama merujuk kepada penerapan KHI itu. Ya, padahal kompilasi hukum Islam bab pewarisan sendiri itu ternyata banyak pasal-pasal yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Jadi barangkali sebagai penuntut ilmu, ya wajar kalau kita bahas, kita bedah, gitu kan? Jangan sampai kemudian kita mengikuti hukum-hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan syariat secara murni. Nah, di mana fenomena ya masyarakat hari ini seringkali memilih hukum-hukum yang menyenangkan urusan syahwat dunia mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Kagak ada pantas-pantasnya seorang laki-laki, wanita yang aku beriman kepada Allah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya perkara dengan ketentuannya, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tapi ternyata mereka memilih hukum selain daripada apa yang telah Allah tetapkan atas urusan mereka, ya, untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia berada di dalam kesesatan. Kesesatannya ini kesesatan yang nyata. Jadi hati-hati itu. Ibu-ibu ketika ada suami meninggal dunia, dipakai itu aturan gono gini. Ya, parok dulu harta gono gininya, nanti separuh lagi baru dibagikan jadi harta warisan. Padahal harta gono gini tidak dikenal dalam Islam. Ya, lihat surat An-Nisa ayat 32. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Laki-laki kalau punya hasil usaha, dia punya gaji, enggak semuanya punya bini, ini punya suami. Ya, istri antum juga begitu. Dagang sayur, ya, dagang online kuliner, misalnya punya bini di rumah, dagang combro, combronya rasa kuntilanak. Ya, kenapa rasa kuntilanak? Digigit saking pedasnya nyengir di kuntilanak tuh yang makan. Ya, dia dapat duit tuh dari hasil dagang online, combro online, maka duitnya itu milik diri kita. Maka uang suami milik suami,
uang istri milik istri. Ya, nah ini nggak dipakai nih teori ini. Kadang-kadang suami beli rumah diaku begini, ya, atau nggak diaku dia dipakai hukum itu. Ya, ada kewajiban membagi separuh harta gono gini yang diakibatkan adanya pernikahan yang menyebabkan seakan-akan harta itu jadi bercampur. Padahal teorinya kemarin kita sudah bahas bahwa yang namanya harta gono gini yang dikenal sebagai harta musyarakah itu dua macam tuh. Beli rumah dengan sumber daya berdua, harga 1 miliar, suami patungan sama bininya, itu namanya harta bersama dengan saham berdua. Kalau seorang meninggal dunia, yang hidup bagian sahamnya dipisahin, saham yang meninggal dunia baru warisan. Ya, yang kedua, suami istri dagang di pasar, diumplok-umplokkan di pasar pagi, pulang sore, begitu setiap hari. Ya, akhir bulan dapat duit, dapat untung, bininya nggak digaji. Kenapa? Karena bukan karyawan toko. Ya, dibantuin suaminya, dapat tuh keuntungan 50%, 50%. Ya, hal yang menyebabkan harta itu pindah, ya itu bukan karena sebab pernikahan. Ada 4 ya cara, ya harta orang itu bisa pindah ke kita. Pertama apa? Warisan. Antum punya pewaris meninggal dunia, antum ahli warisnya. Bande punya dia sebagian pindah. Ya, yang kedua hibah. Ada orang dapat motor nih, dikasih ke tetangganya, BPKB-nya serahin, SNK-nya serahin, motornya mana? Hilang kemarin, suratnya doang gitu ya. Ame motor-motornya pindah jadi milik si penerima hibah. Yang ketiga wasiat. Ya, mereka yang bukan ahli waris dapat wasiat. Ya, ahli waris nggak boleh tuh terima wasiat, nggak boleh. Ialah wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Yang keempat jual beli. Antum punya duit mau beli barang dapat barang, yang punya barang dapat duit. Itu pernikahan bukan jalan untuk menjadikan harta suami pindah ke tangan bininya atau harta bininya pindah ke tangan suaminya, enggak ada. Ya, karenanya sebagaimana saya menukil ya ulama-ulama Asy-Syafi'iyah di dalam al-Fiqhul Manhaji ala madzhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nizam al-miras nizam syar'iyyin tsabitin bi nususil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Peraturan hukum waris adalah peraturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, hadits Nabawi, termasuk ijma'nya kaum muslimin. Yang kedudukannya itu ya seperti apa? Ya hukum as-shalah waz zakah wal muamalat wal hudud, ya masalah salat, zakat, muamalah, ya termasuk al-hudud, hukum-hukum yang lain. Salat udah ketahuan tuh rakaatnya, ya enggak? Subuh berapa rakaat tadi? 2. Boleh enggak dirubah? Enggak boleh. Yajib tatbiquhu wal amalu. Ya wajib diterapkan, wajib diamalin. Wala yajuz taghyiruh. Enggak boleh dirubah. Nah, hukum waris itu enggak boleh dirubah. Ya wal khuruj alaihi, apalagi sampai keluar daripada hukum waris Islam. Hati-hati. Ya, nah kita akan masuk ketika ada kasus seorang meninggal dunia, punya harta, punya ahli waris. Tapi ternyata ahli waris sendiri itu enggak semuanya bisa dapetin harta warisan, kecuali yang memenuhi 4 persyaratan. Ya, al ulama menyebutkan pertama adalah terdaftar dari sisi syariat. Ya, dari mana pertama? Adanya sebab pernikahan musyawarah. Ya, yang kedua adanya sebab hubungan darah. Insyaallah kita bahas nanti. Yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat. Ya, anak yang meninggal kemudian bapaknya masih hidup, yang meninggal itu apa namanya? Pewaris apa ahli waris? Pewaris yang meninggal, yang hidup namanya ahli waris. Maka yang hidup pada saat pewaris wafat, detik itu juga, sekalipun bertahan cuma 1 jam, 15 menit, maka yang hidup belakangan itu namanya ahli waris. Ya, yang meninggal duluan namanya pewaris. Misalnya kecelakaan gitu ya, laki bini, si lakinya itu meninggal di tempat, si istrinya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati, bertahan itu kira-kira 2 jam baru meninggal. Maka istri ini sebagai ahli waris, dia harus dipisahkan harta si suami, bagi dulu kepada
istrinya walaupun sudah meninggal dunia. Nanti harta dia akan diturunkan kepada ahli waris yang berkaitan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tidak gugur haknya. Ya, nanti kita akan bahas tuh. Ya, dia muslim, dia tidak membunuh. Ya. Yang keempat, tidak terhijab, tidak terhalang. Ya, jadi kalau 4 ini terpenuhi, antum dijamin pasti dapat harta warisan.